syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang berada di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang sakit, semoga diberikan kesehatan dan kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali saya Mutia Rifa akan menemani Anda dalam acara Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Dan Mutia juga tidak sendirian, di samping Mutia ada Ustadz Imam Muslih. Langsung saja pemirsa kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Sebaiknya kita sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karimi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Baik, Ustadz, di tengah-tengah kita juga kita kedatangan umi-umi dari Majelis Ta'lim. Sebaiknya kita sapa terlebih dahulu nih Ustadz. Baik, silakan. Umi-uminya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Umi? Alhamdulillah baik ya. Dari mana Umi? Dari Majelis Ta'lim? Dari Majelis Ta'lim Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading. Musyawarah Kelapa Gading, Masya Allah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan satu pertemuan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Baik Ustaz, masih dalam suasana tahun baru nih ya Ustaz. Mungkin Ustaz bisa cerita terlebih dahulu apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada tahun baru Islam ini. Dan begitu juga umi-umi. Biasanya tahun baru Islam nih ngapain aja Umi? Nah langsung saja Ustaz. Iya. Memang tahun baru Islam 1 Muharram ini banyak alhamdulillah di antara kita dan juga saudara kita di beberapa belahan dunia Islam bergembira menyambut dan juga merasakan bagaimana ini tahun adalah tahun yang bagi mereka merupakan satu bagian dari hal yang dibanggakan. Satu, yang kedua juga alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang biasanya mungkin digunakan ya atau diadakan untuk semarakkan agar kita semua punya gairah, yaitu dalam menghadapi atau menyambut tahun baru ini. Tapi ada macam-macam, ada mungkin ada lomba-lomba, ada macam-macam ya. Artinya alhamdulillah dengan itu masyarakat Muslim kita lihat di beberapa tempat, termasuk di tempat kita sendiri ada mungkin yang santunan, ada juga memberikan satu ihsan, berbuat baik kepada orang-orang yang du'afa, yang kurang beruntung nasibnya misalnya gitu. Ya. Nah ini umi-uminya kemarin ngapain aja nih pas tahun baru Islam ini? Ya, mungkin... Apakah ikut pawai? Ya, seperti anak-anak yang lain mungkin beda lagi ya. Nah lalu Ustadz, dalam perayaan tahun baru Islam ini baiknya diisi dengan hal apa gitu? Hal yang baik semacam apa mungkin bisa dijelaskan? Sebaiknya adalah karena ini kaitannya dengan nuansa atau kaitannya dengan ibadah, dan bagi seorang muslim
tentu untuk mengisi hal-hal yang demikian sudah sepantasnya kalau kita isi dengan hal-hal yang sangat positif, yang tidak berbau lagwu atau yang bisa buat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kegiatan ini adalah sebaiknya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang punya manfaat. Tentu ya Bu ya, mungkin di beberapa majelis-majelis taklim, di masjid-masjid pun juga kita banyak diadakan acara semacam itu. Barangkali demikian ya. Iya. Mungkin ada pengalaman di tempat lain, ibu-ibu mungkin di tempat lain mungkin, di tempatnya? Kemarin Silakan. diadakan di Masjid Al-Musyawarah. Kemarin itu kan ada tablik akbar ya, diadakan di Masjid Al-Musyawarah, yaitu seperti yang disebutkan oleh Pak Ustadz, mengadakan santunan, anak yatim, kaum duafa, dan ada ceramah dari Ustadz. Di samping juga ada khitanan masal ya. Ada hitaran masa pagi. Iya ya, alhamdulillah. Dan semua itu adalah bagian dari rasa kita mensyukuri bahwa kita diberikan kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga dengan potensi-potensi yang ada, baik itu juga mungkin adanya keluarga yang juga mereka utuh, nggak ada masalah, nggak ada apa yang mengganggu. Ini kita syukuri dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, yang positif. Mungkin dengan menyantuni anak-anak yatim ya Ustadz, itu Masya Allah, ada hadisnya nggak Ustadz? Iya. Baik, tentang menyantuni anak yatim jelas merupakan satu hal yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau pernah menyampaikan bahwa ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW itu menyampaikan bersama orang-orang yang mau menjadi kafil. Kafil yang dimaksud di sini adalah mereka yang mau membantu meringankan dan juga menanggung kehidupan orang-orang anak-anak yatim, bukan hanya sebagai, kalau bisa ya, walaupun santunan itu bagus, tapi kalau bisa jangan hanya memberikan santunan, tapi lebih dari itu. Jadi disebutkan dalam hadis bukan hanya pemberian, bukan ata, bukan hadiah, tapi kafil. Kafil itu maknanya orang itu menanggung untuk meringankan beban anak yatim semuanya. Fil jannah, adanya dalam surga bersama Rasulullah SAW, dan jaraknya katanya begini, hakada, beliau goyang-goyangkan antara syababah wal wusta, antara dua jari tengah dan jari telunjuknya. Betapa dekat mereka orang-orang itu dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kalau nyantunin anak yatim juga tidak harus bulan Muharram juga ya Ustadz ya. Di bulan-bulan Islam yang lain juga harus alhamdulillah. Kita harus menyayangi. Betul begitu. Jadi kaitannya dengan menyantuni anak yatim atau juga menjadi kafil, memberikan satu keringan terhadap yatim dan juga bagaimana memenuhi kebutuhan mereka, ya usahakan kalau bisa jangan hanya di bulan Muharram, karena anak yatim bukan hanya hidup di bulan Muharram. Masya Allah. Nah Ustadz, juga kata bulan Muharram itu apa ada artinya dengan haram atau yang diharamkan itu? Seperti itu Ustadz, bukan? Ya. Jadi bulan Muharram itu adalah satu bulan yang diberi namai dengan nama itu. Muharram itu maknanya yang diharamkan, tapi yang diharamkan yang dimaksud di sini bukan haram yang haram, yang roknya pendek, tapi haram. Oh gitu. Iya. Apa bedanya? Adalah contoh kita pernah mendengar misalnya Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah masjid yang dimuliakan, bukan masjid yang dilarang. Iya. Ya, jadi begitu juga dengan bulan Muharram, dia adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah yang dimuliakan. Itu maknanya begitu. Mungkin ada salah paham juga nih, ada yang bilang apa ya diharamkan di bulan Muharram, karena katanya kata-kata dari Muharram mungkin ada katanya dari haramnya gitu Ustaz. Iya. Tentang tradisi itu gimana Ustaz? Baik, berbagai tradisi kadang-kadang kita temukan di masyarakat kita, karena bagaimanapun juga masyarakat sudah lama berada di satu tempat, termasuk di daerah kita, termasuk di negeri kita, yang mereka juga punya
kebiasaan-kebiasaan, tradisi, adat. Nah, kemudian baru kemudian Islam datang. Nah, Islam datang itu yang kemudian datangnya untuk memberikan satu atau membawa petunjuk. Nah, otomatis ada mungkin tradisi-tradisi yang sampai sekarang walaupun mereka sudah Muslim, tapi masih ada kebawa tradisi-tradisi yang bisa jadi belum sesuai secara benar, secara utuh, total sesuai dengan Islam. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita bahas tema pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu bulan Muharram antara tradisi dan syar'i. Jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu, insya Allah tenang selalu. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu bulan Muharram antara tradisi dan syar'i. Nah, langsung saja Ustadz, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, saya pernah mendengar atau melihat beberapa tradisi yang dilakukan oleh banyak masyarakat. Bahkan ada juga umat muslim yang melakukan suatu tradisi di bulan Muharram. Bagaimana pendapat Ustadz? Baik, pertama Islam itu datang memang juga tidak semata-mata kemudian menghapuskan suatu tradisi atau memulihkan suatu tradisi. Tinggal dilihat dulu seperti apa tradisinya. Kalau memang tradisinya baik, syariat ada kalanya syariat itu membenarkan atau membiarkan tradisi itu tetap ada. Tetapi ada tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah ini tradisi yang begitu Islam nggak menghendaki. Islam nggak menghendaki. Contoh misalnya tradisi yang dipelihara oleh Islam itu, contoh misalnya disebutkan dalam Al-Quran Karim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan bulan-bulan yang 12. Ya, jadi menurut Islam bahkan itu Al-Quran Karim ayatnya jelas, ayatnya ada bahwa bulan-bulan itu bilangannya ada 12 menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada pada surat Taubah misalnya, ayat ke-36. Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillahi, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah jadikan sejak yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi. Nah, kemudian minha arba'atun hurum, di antara yang 12 itu ada 4 bulan. Yang 4 bulan itu disebut dengan asyhuru al-hurum. 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan. Asyhurul arba'atun hurum. Kemudian disebutkan ada bulan ini dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya di antaranya dicontohkan ada bulan Rajab Mudhar. Kenapa disebut dengan bulan Rajab Mudhar? Karena ternyata di antara kabilah-kabilah orang Arab di masa jahiliyah itu ada kabilah yang mereka tetap
menjunjung tinggi salah satu bulan-bulan tersebut, yaitu bulan Rajab. Apa tradisi yang mereka junjung tinggi? Mereka walaupun orang-orang jahiliyah yang lain tetap melakukan satu hal yang tidak baik, mereka juga berperang pada bulan itu kabilah Mudhar nggak mau melakukan itu. Makanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bulan disebut dengan Rajab Mudhar. Artinya bulan Rajab yang dihormati, diagungkan oleh kabilah Mudhar. Nah, maka tradisi ini oleh Islam dibiarkan. Kenapa? Karena baik. Apa baiknya? Baiknya adalah pada Ashhurul Hurum itu, pada bulan-bulan yang dimuliakan itu, di mana mereka melakukan hal yang baik. Nah, bagaimana kalau untuk tradisi yang nggak baik? Kalau untuk tradisi yang tidak baik, baru memang Islam punya persoalan di situ untuk menghilangkan itu tradisi yang tidak baik. Apa contohnya? Misalnya kalau ada satu masyarakat mungkin ya ada yang punya untuk membuang sialnya mereka harus berendam di sendang apa. Mereka harus mungkin juga bertapa di gunung apa, ya untuk ya macam-macam ya. Nah, itu tradisi karena bersinggungan dengan ajaran pokok Islam, tauhid, maka Islam tidak menghendaki itu ada. Karena apa? Mengganggu kebersihan akidah umat Islam. Ini nggak bisa diteruskan, nggak bisa dipakai. Kenapa? Merugikan. Yang rugi siapa? Yang rugi orang itu. Yang rugi adalah orang yang melakukan itu. Contoh misalnya kalau sampai orang mengatakan apapun dosanya, apapun orang itu kesalahannya, kemudian hanya bisa selesai, bisa bersih dengan berendam di air, telaga apa, ya, itu kan nggak benar. Supaya cantik. Dia apa bu? Awet muda. Awet muda misalnya gitu ya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu berarti dalam Islam seperti apa, Ustadz? Atau tidak ada nih ya, tidak ada dalam Islam, tapi ada bilang juga cerita-cerita mistisnya. Nah, itu kan tadi sebuah tradisi-tradisinya. Nah, kalaupun Muharram itu sebagai cerita-cerita mistis, itu seperti apa, Ustadz? Baik. Jadi misalnya, ya mohon maaf, kan yang terjadi di masyarakat itu ya kadang karena juga turun-temurun, walaupun sumbernya itu nggak ada kitabnya, nggak ada bukunya, buku pegangannya nggak ada, tapi dari mulut ke mulut itu kadang-kadang jadi jadi tradisi, bagian yang dipercayai dari generasi ke generasi. Nah terus kemudian apa contohnya? Misalnya ada orang kalau punya senjata seperti keris atau tombak yang dianggap itu keramat gitu ya. Keramat lah. Keramat ya. gitu ya. Keramat ya. Punya apa? Punya kekuatan supranatural ya. Nah, maka ada kepercayaan bahwa ini kalau nanti nggak dicuci, nggak dibasuh, nggak dimandiin pada ini bulan, nanti akan makan minta wadal namanya. Istilahnya minta wadal bu ya. Minta wadal itu nanti akan ngena orang yang punya. Nah ini kan satu cita-cita sebetulnya kalau mau ditelusuri mana sumbernya, dari apa, siapa yang bilang pertama kali, ini susah. Tapi ini sudah menjadi bagian yang banyak dipercaya oleh sebagian masyarakat. Bagaimana seperti ini? Islam tidak menghendaki seperti itu. Karena apa? Ya itu nanti bisa mengganggu tadi kebersihan dalam berakidah, dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah tauhidnya akan terganggu di situ. Baik Ustadz, apakah orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut itu dapat dikatakan tidak selaras dengan ajaran Islam? Baik. Kalau
memang prakteknya mempercayai satu cara tertentu, contoh mandi di tengah malam pada bulan malam tanggal 1 Suro. Dengan itu dia akan panjang umur, atau dengan itu dia akan bersih dari ya, dosa atau dari sial, misalnya kesialan. Atau mungkin juga orang punya keyakinan bahwa dengan begitu nanti dia akan terhindar dari bala dan bencana serta penyakit. Nah ini kan nggak boleh. Karena sudah ada tata cara bagaimana orang itu harus terhindar dari penyakit, bagaimana nanti orang itu harus jauh dari hal yang sia-sia, termasuk yang sial tadi, bagaimana juga muamalah yang buat orang itu nanti selamat hidupnya. Semua kan sudah diatur secara baik dalam bab muamalah yang sudah jelas tentunya dalam Islam. Masya Allah. Baik. Nah Ustadz, apa revaluasi dan pentingnya kita mengenal bulan Muharram ini Ustadz? Baik, relevansinya kita sebagai umat muslim perlu untuk nginget lagi. Kita perlu untuk tahu tentang bulan-bulan Islam, bulan-bulan Hijriyah, karena beberapa alasan. Sebelum itu kita sampaikan, kita ingat-ingat dulu ya, bahwa kalau bulan Hijriyah, ya Bu, itu dimulai dari bulan Muharram. Setelah itu bulan Safar. Setelah itu bulan Rabiul Awal. Terus kemudian Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Kemudian Jumada al-Ula. Jadi pengucapannya yang benar adalah Jumadal Ula. Bukan Jumadi, tapi Jumada al-Ula. Terus ke Jumada Ats-Tsaniyah atau Jumada ya akhir atau Tsaniyah. Terus kemudian baru Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan yang terakhir baru kembali lagi ke Muharram. Baik, kembali ke tadi, apa pentingnya ya kita tahu ini bulan, termasuk nama-namanya, termasuk kapan dimulai. Ada beberapa alasan. Satu, sekarang ibu-ibu yang rajin berpuasa atau kita yang rajin puasa ini, baik, ada puasa setelah kita itu senang menjalankan puasa Senin dan Kamis, jelas hari Senin dan Kamis. Tapi dalam tiap-tiap bulan juga ada puasa yang disebut dengan puasa pada Ayyamal Bid. Yaitu berpuasa pada hari-hari yang cerah yang putih itu. Pada tanggal berapa? 13, 14, 15. Ini patokannya bukan penanggalan Januari, Februari, Maret, April. Gitu. Tapi patokannya adalah dia menggunakan kalender Qamariyah. Standarnya nanti bulan. Karena nanti 13, 14, 15 yang dimaksud adalah 13, 14, 15 pada kalender Qamariyah. Satu. Yang kedua, kita akan susah untuk menentukan awal Ramadan kalau kita nggak tahu bulan-bulan Hijriyah. Nah maka kita sebagai umat muslim tidak bisa dipisahkan dari pengenalan kita, pengetahuan kita terhadap bulan-bulan ini. Mengingat banyak ibadah-ibadah kita yang memang harus menggunakan standar patokan bulan Hijriyah. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana, karena setelah ini jika Anda ingin bertanya ataupun menyampaikan curahan hati Anda langsung bersama Ustadz Imam Muslih, Anda juga bisa dapat menghubungi kami di nomor 021 630 7303.
nanti ya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Nah, sesuai dengan janji saya di segmen akhir tadi bahwa kita memasuki segmen penelpon interaktif. Dan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan curahan hati Anda bisa langsung hubungi kami di nomor 021-630-7303. Dan bagi Anda yang tidak sempat menelpon, Anda juga dapat mengirimkan SMS ke nomor yang ada di layar TV Anda. Nanti akan dibacakan SMS-nya di segmen selanjutnya. Dan untuk Umi-Umi juga sudah siapkah pertanyaan nanti yang akan ditanyakan oleh Ustadz? Sudah siap ya Ibu? Insya Allah. Nanti ada segmennya Bu, nanti persiapkan saja nih Bu pertanyaannya. Baik, sebelumnya kita tunggu nih telepon Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Imam Musli. Ya. Dan berkaitan dengan bulan Muharram nih Ustadz tadi seperti apa nih? Baik, jadi berkaitan dengan bulan Muharram, bahwa ini bulan kan tadi disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dia adalah bulan yang memang bulan penuh dengan keutamaan. Apa di antara keutamaannya ini bulan? Pertama adalah bahwa bulan Muharram itu dalam hadis disebutkan sebagai Syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tahu bahwa semua bulan, semua apa-apa, semua masa itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa bulan ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemuliaannya. Iya, nampaknya sudah ada penelpon nih Ustadz dari pemirsa di rumah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Di mana? Ya, saya dengan Ibu Nur Hasanah. Ini Bisa di. dia dengan Ibu Nur Hasanah di Serpong. Oh iya, silakan Iya. Ibu. Iya, ingin assalamualaikum bertanya. Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. iya, maaf Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, maaf. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Pertama adalah satu, saya punya anak yang nomor dua itu Iya. sudah lama pacaran dengan orang beda akidah. Beda akidah. Iya, satu. Kedua, suami saya itu kalau saya ajak sholat susah sekali. Iya. Padahal usianya itu sudah 62 tahun Ustadz. Iya. Ya, langsung saja dijawab ya Bu. Kadang saya sedih sekali lihat keadaan anak dengan suami saya itu Pak Ustadz. Baik. Baik. Ini saya tanyakan Pak Ustadz, itu Baik. kalau anak saya itu kalau dia dilanjutkan, hukumnya tuh gimana Pak Ustadz? Saya sudah jelaskan tadi A sampai Z. Kalau dia sampai lanjut, itu hukumnya dia terus-menerus itu nggak jelas itu Pak Ustadz. Nah, baik Ibu. Ya. Yang kedua itu suami saya ajak sholat tuh nggak mau, bagaimana Pak Ustadz? Ya Ibu, Iya. sudah ditangkap Ibu pertanyaannya. Iya. Terima kasih, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya Ibu. Terima Assalamualaikum. kasih. Wassalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi Ibu, pertanyaan yang pertama kali tadi disebutkan bahwa anak sedang ada hubungan perkenalan dengan orang yang berbeda akidah. Nah, ini bagaimana kalau mau diteruskan nanti? Jelas bahwa dalam Islam memberikan satu ajaran, orang bersatu dalam sebuah rumah tangga itu bukan tujuannya
hanya sebatas selama hidup. Tetapi Islam mengajarkan bahwa orang di dunia ini kalaupun kehidupannya harus segera selesai dengan kematiannya, maka akan berlanjut lagi dengan periode kehidupan selanjutnya. Bahkan kehidupan selanjutnya itu adalah kehidupan yang tidak ada batas. Disebut dengan baqa. Di situ maka seorang muslimah sadar bahwa segala apa yang dilakukan di dunia ini bukan hanya selesai di dunia saja, tapi akan dipertanggungjawabkan, dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan misalnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa orang yang melakukan satu amal yang sedikit saja, dia juga akan melihatnya juga, akan menerima juga balasannya juga. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran juga yara juga. Siapa orang yang melakukan satu amal yang tidak baik juga dia akan melihat ya catatannya, dan dia juga akan menerima balasannya pula. Satu. Yang kedua, dalam Al-Quran Al-Karim Allah jelas bahwa kalau bagi laki-laki seandainya dia akan berhubungan, meneruskan hubungannya berumah tangga dengan yang bukan muslimah, atau sebaliknya yang muslimnya laki-laki, kemudian dia akan mengambil satu pasangan yang bukan muslimah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan satu ketetapan, wala abdun mu'minun, bagi wanita-wanita yang muslimah itu kalau seandainya sudah nggak ada lagi pilihan dia, cuman yang ada tinggal budak legam, ya, tapi muslim, dia lebih bagus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, bagi seorang jejaka pria yang muslim, begitu juga kalau sudah nggak ada pilihan lagi selain hanya tinggal budak perempuan yang juga sudah budak, warnanya kulitnya juga hitam, ya misalnya gitu, itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah khairun, dia akan lebih baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi pertanyaan kedua katanya. Yang kedua yaitu masalah seorang suami yang sudah berumur tetapi sholat, masih susah ibadahnya kurang untuk diajak beribadah, termasuk dalam hal ini adalah sholat. Jadi mau tidaknya orang untuk beribadah itu juga bergantung dengan sejauh mana dia punya pemahaman terhadap agamanya. Maka orang kalau punya pemahaman yang baik, yang dalam kepada agamanya, maka itu adalah salah satu hal yang bisa membuat orang rajin beribadah. Nah, sekarang permasalahan kalau gitu, bagaimana caranya agar orang itu paham terhadap agamanya? Maka harus belajar. Informasi tentang apa aja agama harus cukup kepada dia. Ibunya harus memberikan juga nasihat kepada dia. Mungkin juga ada diajak-ajak juga ke tempat-tempat yang bisa mengarah kepada nuansa yang sifatnya ibadah. Maka dengan begitu termasuk salah satu cara atau upaya agar pendamping hidupnya itu bapaknya tadi akan mudah hidayah sampai kepadanya. Karena hidayah turun itu tidak ujuk-ujuk. Baginda Nabi Muhammad SAW kita lihat untuk menyampaikan hidayah bisa sampai ke hati para sahabat itu tidak begitu saja. Kita lihat bagaimana beliau rajin memberikan yaitu menyampaikan kepada mereka. Sampai-sampai kita lihat beliau banyak sekali duri-duri yang menghalangi perjalanan beliau itu kan dalam rangka untuk itu menyampaikan agar hidayah sampai kepada seseorang. Harus ada upaya. Oke, nah Ustadz nampaknya ada penelpon selanjutnya dari pemirsa di rumah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Pak?
Dengan siapa di mana? Halo? Dari Tangerang, Bu. Iya. Nama saya Uci. Suaranya agak dibesarin sedikit ya, Pak? Iya. Silakan, Pak. Ya, nama saya Uci dari Tangerang. Pak Ustaz, saya Iya. mau tanya nih. Ya, pertanyaannya? Langsung aja, Gimana Pak. caranya sholat itu khusyuk, Pak Ustaz? Kenapa, Pak? Iya, belum bisa ditangkap ya. Apa Gimana yang caranya sholat supaya saya khusyuk? Agak dikeraskan kembali, Pak. Mohon maaf suaranya. Sholat khusyuk itu caranya gimana? Gitu. Ya, sholat apa? Sholat khusyuk seperti apa, Pak Ustadz? Betul begitu, Pak? Sholat khusus. Khusyuk. Untuk menjadi khusyuk. Gitu. Oh, ya, sholat Caranya biar kita khusyuk. khusyuk dalam Alhamdulillah. beribadah. Nah, ya, Baik, Ustadz. terima kasih. Terima kasih Bapak yang di Tangerang. Sudah? Cukup bisa dijawab? Langsung. Terima kasih. Jadi terima kasih yang ditanyakan oleh Bapak tadi, yaitu masalah sholat khusyuk. Dan Ibu-Ibu yang di studio maupun juga pemirsa yang di rumah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa mahal. Masya Allah. Kenapa? Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, ketika Allah menyampaikan, Qad aflaha al-mu'minun. Sungguh telah beruntung al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu beruntung. Tapi Allah kemudian menjelaskan siapa sih orang-orang yang beruntung itu. Allah sampaikan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, kalau ingin jadi orang yang beruntung, setelah dia mukmin, dia harus khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Nah, permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita bisa sholat dengan Khusyuk. khusyuk. Pikiran jemuran gitu ya, apa gitu yang belum. Karena ada saja sesuatu yang tadinya nggak terbesit pada waktu di luar sholat, waktu sholat kadang-kadang justru terbesit. Bagaimana orang yang tadinya dia nggak ingat bahwa dia ternyata masih ada masakan yang belum Balik, iya, jadi gosong belum dibalik. gitu. Tadinya nggak ingat, begitu sholat dia Ingat. ingat. Misalnya tadi pagi misalnya waktu mbak-mbak lewat di depan rumah, dia tadinya sepanjang waktu ada beberapa jam dia nggak ingat kalau misalnya dia garam nggak punya. Waktu sholat justru lupa garamnya belum kebeli. Itu aneh. Itulah masalah sholat. Maka khusyuk itu ada beberapa anasir, ada beberapa awamil, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kekhusyuan itu atau mendukung kekhusyuan. Satu di antaranya adalah bahwa orang untuk mencapai sholat khusyuk itu harus dimulai dari persiapan yang baik. Persiapannya apa? Dari mulai wudunya diatur dengan bagus, wudu dengan dengan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, kalau dia orang itu datang ke masjid, pakaiannya pun juga dituntunkan oleh Islam. Orang kalau mau sholat itu, coba lihat, orang mau ke mall, ngadep Pak RT aja, Masya Allah, berapa kali dia, tapi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, masa cuma gitu aja? Gitu. Pakai baju bolong. Pakaiannya. Kemudian apa lagi? Orang yang mau sholat dengan khusyuk, dia juga harus tahu ilmu mana atau apa-apa saja yang buat sholatnya sah, apa-apa saja yang buat sholatnya batal. Apalagi orang juga harus tahu dengan syarat rukunnya sholat. Apalagi dia juga harus tahu dengan gerakan-gerakan sholat yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi misalnya
kan sholat itu terdiri dari berbagai awamil. Ada beberapa unsur sholat. Sholat itu kan ada pekerjaan yang dikerjakan oleh lisan, ada yang dikerjakan oleh anggota tubuh, dan ada yang dikerjakan oleh hati yaitu khusyuk itu. Nah maka ini nggak bisa terpisah. Contoh misalnya, bagaimana orang akan khusyuk tatkala dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia nggak tahu artinya. Iya. Maknanya ya Ustaz ya. Nggak tahu maknanya. Dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu semua adalah, kan bukan mantra ini. Dia adalah lafaz-lafaz yang sudah ditentukan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bukan mantra, ini punya makna, maka kita harus juga tahu maknanya. Harus tahu maknanya. Makanya sampai-sampai kita itu kalau mau sholat khusyuk harus juga memahami apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tatkala beliau menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi bahwa qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Saya membagi sholat itu ada dua bagian. Allah Subhanahu wa taala dan kita. Artinya apa? Itu ada tajawub tatkala ada interaksi. Tatkala kita membacakan ayat per ayat, lafaz per lafaz, itu enggak begitu aja. Tapi ada interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah merespon. Ya, baik. Pemirsa nanti akan dilanjutkan kembali dan terima kasih bagi Anda pemirsa yang telah bergabung untuk berinteraksi dengan Ustadz. Nah, di segmen selanjutnya kami akan membacakan SMS pertanyaan yang telah masuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Baik, pada segmen ini kami akan membacakan SMS pertanyaan dari Anda pemirsa. Ini ada dari Ubay dari Cilegon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa riwayat yang mengharuskan mengusap kepala anak yatim dan memberi santunan di bulan Muharram? Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan bagus juga. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa di dunia ini tidak ada orang alim itu yang alimnya alim mutlak. Alim mutlak itu maksudnya adalah orang yang tahu segala ilmu itu nggak ada. Bahkan ulama-ulama kita dulu itu kalau menjawab pertanyaan, karena ilmu itu ada amanah, maka kalau betul-betul tidak tahu atau tahu tapi dia betul karena ini bersifat teks, maka harus original, harus asli, maka beliau tidak langsung dijawab, akan ditangguhkan. Nah, karena ini juga berkaitan dengan dengan teks, maka kalau yang dimaksud dengan makna kita paham. Kalau yang dimaksud dengan maknanya tadi, kalau teksnya harus kita hadirkan pada lain kesempatan. Tapi kalau ditanya adalah maknanya tentang riwayat mengusap kepala anak yatim dan juga menyantuninya pada bulan Muharram. Ini bagaimana? Baik, bahwa sekali lagi untuk memberikan santunan, untuk meringankan beban anak yatim itu tidak harus pada
bulan Muharram. Karena anak yatim hidupnya tidak hanya di bulan Muharram. Walaupun kemudian di tanggal 10 Muharram misalnya ada sebagian yang mengistilahkan bahwa ini adalah harinya hari rayanya anak yatim misalnya ya. Itu kalau lihat pada sejarah misalnya ada yang mengkaitkan itu dengan bagaimana tatkala Sayyidina Al-Husain syahid terbunuh, kemudian banyak yatim-yatim yang ditinggalkan oleh beliau dan juga keluarga, sehingga pada saat itu misalnya mereka mengumpulkan yatim-yatim itu kemudian diberikan santunan misalnya. Tetapi sekali lagi yang kalau dikaitkan dengan apa, dengan bahwa itu sebagai bulan anak yatim atau lebaran anak yatim, tidak sampai dalam derajat itu tentu ya, nggak sampai pada derajat bahwa itu hari raya anak yatim. Tapi sekali lagi bagaimanapun juga bahwa memberikan santunan kepada anak yatim sangat dianjurkan oleh Islam, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi sudah dijawab ya pertanyaan dari Tangerang tadi tuh Ubay ya. Nah sekarang ada pertanyaan, kita buka pertanyaan untuk umi-umi nih yang ada di studio ini. Mungkin sudah tak sabar nih ya untuk bertanya dengan Ustadz langsung, Ustadz Imam Muslih. Langsung saja Ibu Umi. Ya silakan Bu. Ya. Pakai mic-nya Umi. Mic-nya di bawah. Iya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada doa di bulan Muharram, apa itu bisa menghilangkan takdir buruk? Ya, ada doa di bulan Muharram, ya. Apa itu bisa menghilangkan takdir buruk? Baik, yaitu doa di bulan Muharram. Pertama yang ingin kita sampaikan, doa itu tidak ada doa khusus ya, yang warid. Tidak ada doa khusus yang berlandaskan satu hadis yang sahih yang berkaitan dengan Muharram, tidak ada. Walaupun bukan berarti berdoa tidak boleh. Berdoa apapun boleh, termasuk di bulan Muharram dan juga di luar bulan Muharram. Tetapi yang warid, yang memang disandarkan kepada hadis yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, doa itu memang tidak ada. Tetapi bagaimana kalau seandainya ada orang yang berdoa, kemudian doanya di antara isinya adalah ingin dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bala, penyakit. Bagaimana? Ya tentu Allah Subhanahu wa taala, kita ingat misalnya tatkala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka aku akan ijabah, aku akan kasih. Aku akan kasih. Nah, maka berdoa ya termasuk di bulan Muharram, boleh saja dengan doa apapun yang baik-baik, asal jangan sampai doa-doa yang tidak baik. Ya, gitu. Nyumpain orang agar orang celaka. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah min dzalik, ini nggak boleh. Ya, di bulan Muharram atau di bulan Muharram nggak boleh. Itu kenapa? Ya, doa itu adalah doa-doa yang baik. Doa-doa yang baik. Ya, begitu Umi ya. Mungkin ada Umi lagi yang ingin bertanya. Boleh, ya silakan Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti Sobari. Ingin menanyakan tentang dari Majelis Taklim Al-Musyawarah Kelapa Gading. Iya. Begini Ustadz, alhamdulillah kita masih dalam keadaan suasana 1 Muharram ya, dimana biasanya tradisi Jawa terutama itu ada memandikan keris, lalu mandi kembang juga, kemudian ada kirap-kirap kalau di kerajaan, atau melarung pakaian-pakaian raja barangkali gitu. Nah itu bagaimana hukumnya menurut Islam, dan lalu bagaimana Islam menyikapi hal ini untuk supaya akidah Islam selalu terjaga. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan maaf sebelumnya ya.
bahwa sekali lagi dengan berislam itu sebenarnya Islam ingin agar kita selamat. Selamat apa? Dimulai dari hal-hal yang dari hati, jangan sampai nanti keyakinan kita rusak. Jangan sampai dari masalah ya, tauhid kita jadi cacat. Oleh apa? Cacat misalnya terutama oleh syirik. Termasuk juga riya. Ya. Bagaimana kalau dengan tradisi-tradisi semacam orang harus memandikan keris, memandikan mungkin juga mencuci baju-baju raja-raja, ya, atau kirap-kirap yang tertentu, itu bagaimana? Begitu. Baik. Masalahnya adalah tatkala orang mencuci apapun, mau keris, mau traktor yang dicuci misalnya ya, atau yang dicuci misalnya apa saja lah, mau kebun, mau apa, sebetulnya pada prinsipnya, pada dasarnya kapanpun boleh asal pada tempatnya dicarukan dengan dilakukan dengan cara yang benar. Ya, boleh. Tapi yang jadi masalah kalau itu sudah dikaitkan dengan keyakinan mengkeramatkan sesuatu, menganggap sesuatu itu adalah dia punya kekuatan magic. Kemudian dia menganggap itu adalah bisa yadfa'ud darar, bisa menghilangkan satu bentuk kemudharatan, menolak bahaya, atau sesuatu itu bisa mendatangkan bahaya manfaat. Benda-benda yang kita yakini seperti itu menjadi wasilah, menjadi perantara bentuk syirik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bermasalah bukan nyucinya, tapi yang bermasalah adalah keyakinan kita yang menganggap itu hanya bisa dicuci dengan cara itu. Karena dia punya kekuatan. Ini tidak boleh. Kenapa? Ya, baginda Umar radhiyallahu anhu misalnya, beliau menyampaikan setelah masuk Islam, beliau itu meriwayatkan satu ketika beliau ketawa. Tapi satu ketika juga sedih. Nah, yang ketawa yang mungkin kaitannya dengan kaitan kita ini. Beliau ketawa kalau menyendiri itu kadang-kadang gara-garanya adalah karena bagaimana dulu waktu masa-masa jahiliyah dia menganggap bahwa ada sesuatu benda-benda itu punya kekuatan magis. Ya. Padahal waktu itu beliau bilang, ini yang saya anggap punya kekuatan itu dan bahkan saya anggap sebagai Tuhan itu adalah terbuat dari lempengan-lempengan yang kita bikin bentuk, dan itu terbuat dari tepung. Jadi tepung roti. Sehingga katanya, tatkala kita sedang butuh untuk bermunajat maka kami puja dia. Tapi tatkala kita lapar dimakan. Manfaatnya. Ini beliau terkekeh, terpinggal-pinggal kalau merenungkan masalah seperti itu. Kemudian saat beliau kemudian menjadi seorang muslim yang taat, menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana sikap beliau terhadap Hajar Aswad. Yang kita tahu, Bu, orang dengan Hajar Aswad kita semua kan juga disunahkan ya, pengen cium, bahkan sampai berdarah, walaupun nggak sampai harus begitu misalnya ya. Tetapi baginda Umar radhiyallahu anhu menyampaikan, Hajar Aswad, kalau aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, maka saya tidak mau menciummu. Kenapa? Karena beliau sekarang sudah sadar sesuatu itu dianggap sebagaimana benda itu. Nggak ada kaitannya dengan kekuatan, nggak ada kaitannya dengan sesuatu apapun. Benda ya benda. Wallahu a'lamu bishawab. Begitu Ibu, sudah paham. Iya. Mungkin ada Umil lagi nih yang mau menanyakan. Enggak ada. Oke. Ustadz, kita break dulu. Umi, nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu.
terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Curahan Kolbu. Insya Allah tenang selalu. Baik pemirsa, saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Umi dari Pandeglang. Di kampung saya pada tanggal 10 Muharram ada tradisi membuat bubur suro dan mengasihnya kepada anak yatim. Nah, apa itu hukumnya Pak Ustadz? Mohon jelaskan. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Umi dan juga ibu-ibu yang lain. Dan bubur atau membuat bubur atau sejenisnya. Iya. Pada 10 Muharram ya. Pada tanggal berapa itu? 10 Muharram. Muharram. Iya. Bagaimana? Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya kita membuat sesuatu itu tidak masalah selama sesuatu itu adalah halal. Ya, tidak masalah pada dasarnya. Tetapi tatkala kita sudah mengharuskan sesuatu itu dan kita menganggap kalau kita nggak melakukan itu maka dosa dan kita merasa bersalah, maka kita sudah mensyariatkan sesuatu yang di luar syariat. Itu yang bermasalah. Tapi kalau hanya membuat sesuatu bubur merah dibagikan-bagikan gitu aja tanpa ada satu, ya nggak masalah. Jadi yang nanti akan bermasalah itu kalau ada keyakinan bahwa pada hari itu saya harus membuat bubur merah. Kalau nggak muat bubur merah, maka saya akan berdosa atau saya akan celaka. Iya. Ini yang nggak boleh. Mengharuskan sesuatu yang tidak harus. Syariat nggak mengharuskan, kok kita haruskan? Itu yang nggak boleh. Namanya musyarri'. Kita membuat syariat sendiri. Tapi selama itu keyakinan itu nggak ada dan tiap tahun kita bikin aja, silahkan. Kalau perlu juga dikirimin ke studio, nggak masalah. Studio ya. Nggak masalah. Ya, boleh, bukan hanya tanggal itu aja. Tapi sekali lagi, ya mungkin Bapak kameramen juga menerima juga kalau saya ada. Ya. Tapi masalahnya jangan sampai diyakini bahwa hari itu harus bikin ya. Suatu ketika kalau mau bikin yang lain, mungkin ayam panggang satu dikasih pada satu, itu juga boleh. Spaghetti juga boleh, misalnya gitu ya. Tapi walaupun spaghetti, kalau kita mengimani bahwa atau meyakini hari itu saya wajib ya, membuat spaghetti untuk anak yatim dan kalau nggak begitu saya berdosa, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itulah yang bermasalah dalam. Baik, nampaknya ada penelpon dari pemirsa di rumah nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan hamba Allah di Bogor. Ya, silakan Pak. Langsung saja Ya, Pak. silakan Bapak. Pertanyaannya. Iya, begini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. 2 tahun yang lalu saya pernah cekcok mulu dengan orang tua saya. Di mana waktu itu saya pernah bersumpah. Iya. Pokoknya isi sumpah saya itu sangat membahayakan saya. Baik. Ya, terus? Nah, yang saya tanyakan pada Pak Ustadz sekarang apa yang harus saya lakukan? Baik. Baik. Tanggap ya Pak. Langsung saja. Ya, karena saya sudah melanggar janji saya tersebut, Pak Ustadz. Iya Pak. Sudah? Sudah ya Pak. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang di Bogor. Ini pelajaran untuk kita semua. Cekcok dengan orang tua sampai mengeluarkan sumpah yang membahayakan untuk dirinya. Baik. Pertama, cekcoknya dulu. Ini perlu kita ingat hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala menyegerakan siksanya bagi orang yang berdosa
siksanya nggak ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosanya orang yang uququl walidain, yaitu dosanya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang diantaranya orang disebut durhaka itu kalau kita melawan, bercekcok. Nah maka sekalipun orang tua mungkin ada dianggap salah misalnya, tapi kita harus tetap menghadapinya dengan penuh arif, dengan penuh ikram. Mengingatkan pun juga begitu. Ya, baik. Kalau seandainya sudah terjadi bagaimana? Pertama, kalau sudah terjadi segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mohon ridhonya orang tua kita yang kita sakiti itu. Bagaimana kalau seandainya memang kita benar sebetulnya, yang salah orang tua kita? Mungkin kita berpendapat begitu. Bagaimana nih? Walaupun begitu sekali lagi karena kita telah bertindak cekcoknya itu, karena cekcoknya itulah kita minta maaf. Minta ridhonya kedua orang tua kita atau ibu kita atau ayah kita. Baik. Kalau misalnya waktu cekcok itu kita sampai mengeluarkan suatu ungkapan-ungkapan, apa tadi ungkapan apa namanya? Sumpah. Sumpah. Bahkan dalam sumpahnya itu adalah sumpah yang membahayakan dirinya. Iya. Bagaimana itu? Baik. Kalau sumpahnya yang membahayakan dirinya, baiknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bersumpah dengan sesuatu yang tidak baik. Karena bersumpah itu sesungguhnya yang disebut dengan qasam itu, kalau orang belajar akidah kan orang bersumpah itu yang boleh digunakan untuk bersumpah itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau Allah bersumpah boleh dengan makhluknya, karena adalah semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kita kalau bersumpah, sumpah nyumpahin diri kita sendiri agar kita bisa celaka atau apa macam-macam, istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali satu hal yang bisa kita sampaikan kepada Bapak yang di Bogor tadi. Sumpah yang isinya mencelakakan diri, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang sudah sadar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni. Dan apa isi sumpah yang tidak baik membahayakan diri itu, semoga enggak kejadian. Allah jauhkan itu. Kenapa? Karena kita kalau bertobat, katanya kan at-taibu, orang yang bertobat itu kaman la dzamba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Ini barangkali. Iya, baik. Terima kasih nih Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung dan mengirimkan SMS pula. Tak terasa juga kita sudah di segmen akhir. Maka yang akan sekarang disampaikan oleh Ustadz adalah kesimpulan pada tema hari ini. Langsung saja Ustadz, kesimpulan. Baik, terima kasih. Bahwa Muharram ini adalah bulan yang termasuk bulan-bulan Hijriah. Nah maka kita perlu juga untuk mengenali bulan ini termasuk bulan-bulan yang lain. Karena ibadah kita dalam Islam standarnya adalah bulan Hijriah. Yang kedua, kita juga perlu untuk berbangga, merasa senang dengan identitas Islam. Maka kita harus juga menggunakan kalender Hijriah. Harus kita tahu tanggal-tanggal itu, walaupun misalnya nggak ada kaitannya dengan gajian. Tapi kita harus tahu itu dan harus paham tentang itu. Yang ketiga, bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita harus memperbanyak ibadah-ibadah khususnya pada bulan itu. Termasuk bulan-bulan yang lain juga kita harus perbanyak ibadah. Tapi bulan ini juga. Bulan Muharram juga jangan sampai orang itu ya berani atau gampang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau bulan-bulan yang lain saja kita dilarang untuk berbuat yang tidak baik, yang Allah murka, yang Allah enggak suka, apalagi pada Ashhurul Hurum, apalagi pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada bulan Muharram ini. Ini diantaranya. Maka kemudian kalau sampai kita
melakukan satu hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah, membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, tidak ridha, maka dosanya lebih besar dari yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Karena ini bulan mulia, kok dia melakukan hal seperti itu. Baik, ini yang perlu kita sama-sama dapat catat terkait dengan bulan Muharram. Dan jauhi pula pada bulan Muharram ini sebisa mungkin hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik Ustadz, sebagai penutup silahkan dipandu doanya nih untuk penutupan. Baik, mari sama-sama ibu-ibu, para ummahat dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan pertemuan ini dan juga di awal tahun ini Allah berikan kepada kita, Allah berikan satu ijabah terhadap doa-doa, niat-niat baik kita, dan Allah jauhkan hal-hal yang tidak baik dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka khairal masalah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau sebaik-baik permintaan, wa khairat du'ai, dan kami mohon sebaik-baik doa, wa khairan najahi, dan sebaik-baik keberhasilan, wa khairal amali, dan kami juga mohon kepada Engkau ya Allah sebaik-baik amal ibadah dan juga sebaik-baik pahala, wa khairal hayati, dan sebaik-baik kehidupan, wa khairal mamat, dan juga kami ya Allah mohon sebaik-baik kematian bila kami harus kembali kepada Engkau dengan kematian nanti. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah agar kami dapat melihat bahwa yang hak itu adalah hak. Warzuqna ittiba'ah, mampukan kepada kami ya Allah agar kami dapat melakukan, mempraktekkan yang hak itu ya Rabb. Wa adinal batila batila, dan ya Allah tampakkan kepada kami agar kami mampu dapat melihat al-batil, bahwa yang batil itu adalah batil. Warzuqna istinabah, dan ya Allah mampukan kepada kami, kuasakan kepada kami ya Allah untuk menjauhi yang batil itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Sama-sama. Dan terima kasih untuk Umi-Umi dari Baik, Majelis Ta'lim Kelapa Gading. Semoga hari ini bermanfaat, dan pemirsa semoga bermanfaat bagi kita semua nih pada tema hari ini. Amin. Iya, tetap saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin hingga Sabtu di jam yang sama. Saya Mutia Rifa dan Ustadz Imam Muslih beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.